Hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan kisah putri saya yang berusia 3 tahun setiap malam selalu bersikeras tidur bersama kakeknya dan tidak pernah menangis sekalipun. Semua orang mengira itu adalah kedekatan istimewa antara cucu dan kakek. Namun di dalam hati saya selalu bergejolak rasa cemas yang samar. Dan kemudian pada suatu malam ketika saya tidak tahan lagi, saya diam-diam membuka pintu dan melangkah masuk. Pemandangan di depan mata membuat saya membeku. Sebuah adegan yang sepanjang hidup ini tidak akan pernah bisa saya lupakan. Jika Anda ingin mengungkap kebenaran di balik kisah ini, silakan dengarkan dan nikmati sekarang juga. Nama saya Sari. Tahun ini baru saja menginjak usia 32 tahun. Menikah dan tinggal bersama keluarga suami sudah lebih dari 5 tahun. Rumah mertua saya berada di kawasan pinggiran Depok. Ada bapak mertua yaitu Pak Harto, ibu mertua yaitu Bu Siti. Suami saya bernama Budi dan putri kecil kami yang berusia 3 tahun bernama Ayu. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang saya merasa tercekik karena aturan-aturan ketat dalam keluarga suami, tetapi saya tetap berusaha menjaga keharmonisan demi anak. Ayu sejak kecil memang sangat sensitif. Di siang hari ia ceria dan lincah tetapi saat malam sering rewel menangis. Hanya mau diam ketika ada kakeknya di sampingnya. Hal ini membuat saya dan seluruh keluarga berkali-kali bingung. Sejak usia 2 tahun, Ayu sudah terbiasa setiap malam digendong Pak Harto untuk tidur. Anehnya, setiap kali berbaring di samping kakeknya, anak kecil itu sama sekali tidak menangis, bahkan tidur dengan sangat tenang. Awalnya saya juga merasa tenang, mengira anak saya punya ikatan emosional khusus dengan kakeknya, tapi semakin lama saya semakin merasa ada yang tidak normal. Setiap malam begitu, ketika saya membujuk hingga capek tidak berhasil, begitu Pak Harto masuk ke kamar, Ayu langsung diam, riang gembira minta tidur bersama kakeknya. Ibu mertua saya Bu Siti berkali-kali membentak mengatakan anak kecil itu sayang sama kakek. Tidak ada masalah kenapa saya harus terlalu banyak berpikir. Kakek merawat cucu sejak kecil. Kasih sayang seperti itu wajar saja. Saya mendengar ya sudah tetapi di dalam hati tetap ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Suatu hari saya mencoba membuat anak tidur sendiri. Mengunci pintu kamar agar Ayu tidak lari mencari kakek. Malam itu, anak kecil itu menangis sampai suaranya serak. Menghentak-hentakkan kaki minta keluar. Suami saya membujuk lama tidak berhasil. Akhirnya harus membuka pintu. Ayu begitu melihat Pak Harto langsung berlari, memeluk erat kakeknya. Kemudian tidak sampai 10 menit sudah tertidur lelap. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa mencelos. Saya bertanya-tanya pada diri sendiri, mengapa anak saya hanya bisa tenang ketika berbaring di samping kakeknya? Budi berkali-kali bilang jangan terlalu banyak berpikir, mungkin Ayu hanya terbiasa dengan aroma kakek saja. Tapi naluri seorang ibu membuat saya tidak bisa mengabaikannya. Saya memperhatikan setiap pagi ketika anak bangun tidur dari kamar kakek. Tatapan matanya ada yang sedikit asing, menjauh dari saya. Bahkan anak kecil itu jarang menceritakan apa yang terjadi di malam hari, padahal biasanya sangat cerewet. Keheningan itu membuat saya merasa lebih berat dari sebelumnya. Lalu hari yang menentukan itu pun tiba. Hari itu adalah malam yang biasa saja. Hujan gerimis di luar teras. Angin berhembus melalui celah pintu terdengar dingin. Saya sedang membujuk Ayu sambil kelelahan, karena seharian sibuk mengurus rumah. Ayu menangis terisak-isak, minta kakek. Suami saya saat itu sedang sibuk menerima tamu belum pulang, sedangkan ibu mertua berbaring di kamar mengeluh sakit kepala. Saya awalnya ingin membiarkan saja, tetapi tangisan yang terus-menerus membuat hati saya seperti dicengkeram. Akhirnya saya membiarkan anak berlari ke kamar Pak Harto. Berbaring gelisah lama, saya tidak bisa memejamkan mata. Di dalam hati ada sesuatu yang mendorong. Rasa penasaran bercampur cemas terus membesar. Sekitar tengah malam, ketika seluruh rumah sudah tenggelam dalam kesunyian, saya memutuskan turun dari tempat tidur. Kaki gemetar berjalan menuju kamar Pak Harto. Pintu setengah tertutup, lampu tidur redup menerangi. Saya menahan napas, jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat. Saya ragu-ragu beberapa detik. Tetapi kemudian keberanian dan kekhawatiran untuk anak mengalahkan segalanya. Saya mengulurkan tangan mendorong pelan pintu. Pemandangan di depan mata membuat saya membeku. Ayu berbaring manis dalam pelukan Pak Harto. Tetapi yang membuat saya tercekik adalah tatapan matanya. Tatapan penuh ketegangan, sangat berbeda dari wajah lembut sehari-hari. Kakek tidak tahu saya berdiri di luar. Saya melihat jelas keanehan dalam cara dia memeluk cucu. Terlalu erat, wajah serius. Tidak seperti seorang kakek yang sedang menidurkan cucu. Pada saat itu, saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rasa takut dan kecurigaan berdatangan membuat saya gemetar sekaligus sesak napas. Saya mundur,
menutup pintu dengan sangat pelan. Takut jika kakek menyadari semuanya akan sulit diprediksi. Sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur, terus-menerus memikirkan pemandangan yang baru saja saya lihat. Pertanyaan-pertanyaan berputar-putar di kepala. Mengapa putri saya hanya bisa tidur di samping kakek? Mengapa kakek memiliki tatapan aneh seperti itu? Apakah ada sesuatu yang belum saya ketahui? Pagi harinya, saya melihat Ayu berlarian riang di halaman, tertawa ceria seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya menatap anak dengan hati sakit, di dalam hati bercampur aduk. Saya tahu saya tidak bisa berpura-pura lagi, tetapi saya juga paham, jika tidak ada bukti, semua perkataan saya hanya akan membuat keluarga hancur, diri saya sendiri dianggap menantu yang gila. Saya berdiri diam di ambang pintu, mata tanpa sadar memerah. Sejak hari itu, saya memutuskan harus mencari tahu kebenarannya. Meskipun menyakitkan sekalipun, saya tidak mengizinkan diri saya untuk terus buta. Putri saya perlu dilindungi, dan saya sebagai seorang ibu harus cukup berani untuk menghadapi. Setelah malam menentukan itu melihat pemandangan di kamar Pak Harto, saya hampir tidak bisa tidur berhari-hari. Setiap kali memejamkan mata, gambaran itu terus muncul berat seperti tindihan membuat hati saya tercekat. Saya takut sekaligus sesak, tetapi yang lebih penting, saya merasa tidak berdaya. Saya menyalahkan diri sendiri mengapa waktu itu tidak langsung masuk, tidak bertanya langsung. Tetapi segera akal sehat menarik saya kembali. Jika saya terburu-buru, apakah bisa mempertahankan keluarga ini? Apakah saya bisa melindungi Ayu ketika belum ada bukti? Pagi harinya, saat makan, saya diam-diam mengamati Pak Harto. Kakek tetap tersenyum berbicara seperti biasa, mengambilkan makanan untuk cucu, suara penuh kasih sayang. Ayu duduk di sampingnya makan dengan sangat manis, sesekali mengangkat kepala tertawa kecil. Semua tampak sangat normal. Tetapi di mata saya, setiap gerakan, setiap sentuhan tangannya menjadi kecurigaan. Saya merasa perut saya melilit, sesuap nasi hambar tidak bisa tertelan. Budi, suami saya tetap saja, polos, percaya sepenuhnya pada ayahnya. Dia tidak tahu di dalam hati saya sedang bergejolak. Ibu mertua Bu Siti selalu membela suaminya. Tatapan matanya tajam seperti pisau, tidak memberi saya kesempatan untuk bicara apapun. Saya tahu jika ada kata-kata mengisyaratkan sesuatu, pasti saya akan dimarahi habis-habisan sebagai menantu yang berhalusinasi, mengada-ada memecah belah keluarga. Saya memutuskan harus diam-diam mencari cara. Pertama, saya mencoba mengamati kebiasaan sehari-hari. Saya pura-pura sibuk agar Ayu tidur bersama Pak Harto lalu diam-diam berdiri di luar pintu, tetapi sepertinya kakek sangat waspada. Setiap kali saya mendekat, lampu di dalam kamar langsung padam, kemudian terdengar suara kakek pelan. "Sayang, tidur ya, ada kakek di sini." Tidak ada suara lain. Saya berdiri di sana, telinga menajam mendengar, hati gemetar tetapi tidak mendapat apa-apa. Suatu malam saya lebih berani, mengintip melalui celah pintu, tetapi Pak Harto sudah membelakangi, memeluk cucu, tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ayu berbaring diam, tidak menangis, tidak bergerak, seperti terhipnotis. Semakin saya melihat, semakin hati saya terasa dingin membeku. Naluri ibu memberitahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Malam ketiga ketika tidak tahan lagi, saya berbisik menelepon Dewi, sahabat saya sejak kuliah. Dewi adalah satu-satunya orang yang saya percaya. Saya gemetar menceritakan semuanya. Suara tersumbat berkali-kali. Di seberang, Dewi diam lama baru bicara. "Sari, aku tidak mau kamu berpikir macam-macam. Tapi kalau memang kamu merasa ada yang tidak beres, kamu harus mencari cara menyimpan bukti. Hanya berdasarkan perasaan, tidak ada yang akan percaya. Dan kalau sampai semua yang kamu khawatirkan benar, maka bukti adalah yang kamu butuhkan untuk melindungi anak." Saya mendengar sampai tersedak. Mata berkabut air. Saya tahu Dewi benar. Tetapi bagaimana cara mendapat bukti? Di rumah ini, segalanya hampir berada dalam kendali ibu mertua dan Pak Harto. Saya berpikir sangat lama lalu terlintas ide harus memasang kamera rahasia. Malam berikutnya ketika semua sudah tidur, saya diam-diam mengambil kamera mini yang Dewi kirimkan sebelumnya. Tangan saya gemetar sampai keringat bercucuran. Saya menunggu saat Pak Harto keluar ke belakang ke kamar mandi, lalu menyelinap masuk ke kamar mencari sudut tersembunyi menempatkan kamera. Jantung berdegup seperti gendang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Saya hanya takut kakek tiba-tiba berbalik, maka semuanya akan gagal. Untungnya semua berjalan lancar. Saya pelan-pelan keluar, mengunci pintu, napas terengah-engah tetapi di dalam hati sedikit lega. Akhirnya saya punya mata untuk mengawasi. Beberapa hari berikutnya,
Saya hidup dalam ketegangan luar biasa. Siang hari saya berpura-pura normal. Malam hari saya duduk di kamar melihat layar ponsel memeriksa rekaman kamera. Beberapa malam pertama tidak ada yang mencurigakan. Pak Harto hanya memeluk Ayu tidur, tidak ada gerakan aneh. Tapi saya tetap tidak berani lengah. Hingga malam keempat, sesuatu yang mengerikan akhirnya tertangkap kamera. Pada rekaman itu, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Harto belum tidur. Cahaya redup menyinari wajahnya menampakkan ketegangan. Kakek tidak tidur tetapi terus menatap Ayu. Saya melihat kakek pelan mengangkat tangan mengusap rambut lalu merapatkan anak kecil itu ke dadanya. Dalam kegelapan, kedua matanya bersinar dengan keanehan yang sulit digambarkan. Saya tercekik, perasaan dingin menjalar ke tulang belakang. Tiba-tiba di pintu kamar, saya mendengar suara. Saya tersentak langsung mematikan layar. Jantung hampir melompat keluar dari dada. Ternyata Budi bangun pagi mempersiapkan perjalanan kerja. Saya menyembunyikan ponsel, berusaha berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam hati sudah bergejolak. Cuplikan video itu baru sekilas saja sudah cukup membuat saya lemas. Sepanjang hari itu, saya seperti orang kehilangan jiwa. Saya ingin menunjukkan ke Dewi untuk minta pendapat, tetapi takut jika ketahuan, Pak Harto akan menyadari. Saya tidak bisa gegabah. Saya tahu saya memerlukan bukti yang lebih jelas lagi. Karena cuplikan itu jika diperlihatkan orang mungkin mengira saya berlebihan. Tetapi semakin lama saya biarkan semakin cemas untuk anak. Malam itu, saya tidak bisa menahan diri, memutuskan duduk langsung di depan layar memantau secara langsung. Suara hujan di luar teras berdentam-dentam. Cahaya redup membuat hati saya semakin berat. Saya melihat Pak Harto berbalik, mengulurkan tangan pelan menyentuh pipi Ayu. Anak kecil itu tidur pulas, napas teratur. Kakek menempelkan wajahnya pada anak kecil itu, berbisik sesuatu yang tidak saya dengar jelas. Wajahnya sekilas tersenyum aneh. Saya menutup mulut takut berteriak. Pada saat itu, saya mengerti bahwa saya tidak punya waktu lagi. Saya harus melakukan sesuatu segera. Tetapi bagaimana caranya melindungi anak sekaligus tidak membuat keluarga hancur? Akal dan naluri keibuan saling bertarung di kepala saya. Ketika jarum jam menunjuk hampir pukul 3 dini hari, saya mendengar pintu kamar Pak Harto berbunyi pelan. Kakek keluar melihat sekeliling lalu berjalan ke arah dapur. Saya menahan napas. Ini kesempatan. Saya cepat berlari ke sana. Pelan membuka pintu. Memeluk Ayu menarik anak kembali ke kamar saya. Anak kecil itu masih tidur pulas tidak tahu apa yang terjadi. Saya memeluk anak dalam pelukan. Hati gemetar hebat. Air mata mengalir begitu saja. Saya tahu setelah malam ini, saya tidak akan pernah lagi membiarkan putri saya tidur bersama kakek. Meskipun harus menghadapi badai besar, saya akan melakukan segalanya untuk melindungi anak. Sejak malam itu, saya diam-diam menggendong anak kembali ke kamar, tidak membiarkan Ayu tidur dengan Pak Harto lagi. Suasana di rumah tiba-tiba berubah total. Pagi hari itu, ketika seluruh keluarga berkumpul makan, Ayu duduk di pangkuan saya tetap ceria makan dengan lahap. Tetapi tatapan Pak Harto melihat anak sekilas melintas rasa tidak senang. Saya sadar jelas kakek sedikit mengernyit, tangan memegang sumpit gemetar ringan. Ibu mertua saya Bu Siti memang jeli. Langsung bertanya Sari kenapa tiba-tiba semalam menarik anak kembali? Dia sudah tidur nyenyak dengan kakek malah bikin ribut begitu. Kamu tahu sifatnya kan? Kalau jauh dari kakek pasti menangis rewel semalaman nanti semua orang di rumah siapa yang bisa tidur? Saya menggigit bibir. Berusaha menjaga suara tetap tenang. Saya merasa Ayu akhir-akhir ini sering kaget makanya saya ingin dia tidur dengan saya agar lebih mudah merawat. Saya hanya khawatir kesehatan anak saja Bu. Bu Siti melirik saya. Bibir tersenyum sinis. Kesehatan apa kesehatan? Kakeknya membesarkan dia sejak kecil. Masa kakek mau menyakiti cucu? Kamu berpikir seperti itu sama saja mencurigai orang dalam rumah. Saya menunduk tidak bicara lagi tetapi di dalam hati mendidih seperti api. Saya tahu Bu Siti sedang memberikan peringatan, tetapi saya juga paham, mulai sekarang Ayu hanya bisa berada di samping saya, meskipun harus menerima banyak kata-kata pedas. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai menjadi lebih tegang. Ayu terbiasa dengan aroma Pak Harto sejak lama, sekarang ditarik kembali ke kamar jadi terus-menerus menangis minta kakek. Siang hari anak kecil itu masih berlarian ceria tetapi saat malam menjadi rewel menempel erat pada saya, menjerit-jerit minta ke kamar kakek. Ada kalanya saya memeluk anak sampai air mata mengalir. Kasihan sekaligus sedih. Saya tahu anak masih kecil, belum mengerti, hanya merasa ada perubahan jadi bereaksi, tetapi hati saya terasa sakit menusuk.
Suatu kali Ayu menjerit sampai seluruh rumah terbangun. Pak Harto melangkah cepat keluar dari kamar, berdiri di luar pintu, suara agak keras. Sari, biarkan cucu ke sini, kalau menangis begini bagaimana tahan? Kamu menyiksa dia terlalu berlebihan. Saya memeluk erat Ayu, tidak peduli tangisan yang menyayat hati, pelan berkata, maaf Pak, tapi saya sudah memutuskan. Mulai sekarang Ayu akan tidur dengan kami suami istri. Mata Pak Harto bersinar marah, tangan mengepal kuat, tetapi di depan Budi, dia tidak bicara lagi, hanya berbalik pergi, pintu tertutup keras. Saya terdiam, jantung berdebar kencang, tatapan kakek tadi membuat saya merasa ngeri sampai ke tulang sumsum. Budi berbeda. Dia memegang kepala, suara penuh kesal. Sari, kamu ini kenapa sampai tegang begini? Bapak sayang cucu. Mau dekat cucu memangnya kenapa? Setiap malam menangis begini, bukannya hanya menyiksa anak saja? Saya menatap suami tersedak. Kamu tidak mengerti. Saya ibunya. Saya harus melindungi anak. Meskipun kamu berpikir apapun, saya tidak akan mengubah keputusan. Budi memelototi, saya lalu menghela napas pergi. Saya melihat jelas jarak antara kami suami istri semakin membesar. Tetapi saat ini saya tidak bisa melunak. Malam itu, saya berbaring di samping anak, mendengar suara anak kecil terisak-isak lama baru tidur, hati kasihan sekaligus bingung. Saya tahu saya sedang melawan seluruh keluarga ini. Saya tahu di depan masih banyak badai. Tetapi naluri memberitahu jika saya mengalah tidak akan pernah ada jalan kembali. Hari-hari setelahnya saya lebih berhati-hati. Saya menempatkan kamera rahasia di banyak posisi berbeda. Tidak hanya di kamar Pak Harto, tetapi juga di koridor dan halaman belakang. Saya ingin tahu jelas setiap tindakan, setiap langkah kaki. Dan benar saja, tidak lama kemudian, saya menemukan detail yang tidak normal. Sekitar pukul 3 dini hari, ketika semua orang sedang tidur, Pak Harto diam-diam keluar dari kamar, berjalan lurus ke arah kamar kami suami istri. Dia berdiri diam di depan pintu, tangan diletakkan di gagang tetapi tidak membuka. Dia hanya berdiri di sana. Diam beberapa menit lalu berbalik pergi. Gambar itu di layar kamera membuat saya merinding. Dia mau apa? Kenapa tengah malam datang ke depan pintu kamar saya dan Ayu? Saya memperlihatkan cuplikan video ke Dewi. Setelah melihat, Dewi serius berkata, Sari, kamu tidak boleh menunda lagi. Ini bukan lagi urusan sederhana. Jelas kakek itu ada yang tidak beres. Kamu harus mencari cara membawa anak keluar dari rumah segera. Takutnya terjadi sesuatu. Saya tersedak tetapi kamu tahu kan, kalau saya bawa anak pergi, seluruh keluarga akan menyalahkan saya merusak keluarga. Budi tidak akan pernah percaya. Saya belum punya cukup bukti yang jelas. Dewi menggenggam erat tangan saya. Tatapan tegas, menyelamatkan anak adalah yang paling penting. Bukti bisa dicari lagi, tetapi keamanan anak harus diutamakan. Kata-kata Dewi seperti pisau menusuk hati saya. Saya tahu teman benar, tetapi hati saya terasa tercabik-cabik berat. Saya ingin melindungi anak, takut keluarga hancur, khawatir tidak ada yang percaya. Malam berikutnya, ketika saya sedang menidurkan Ayu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Pak Harto berdiri di sana, mata merah, suara tajam. Sari, kamu main-main apa? Kenapa bersikeras menyimpan cucu di samping kamu? Kamu anggap bapak tidak ada apa-apanya? Saya memeluk erat Ayu. Anak kecil itu ketakutan menempel pada saya. Saya gemetar menjawab, saya hanya ingin merawat anak. Saya ibunya. Saya punya hak memutuskan. Pak Harto maju selangkah. Tatapan galak, jangan sok tua. Kamu sedang memecah belah kasih sayang di rumah ini. Kamu tahu tidak seluruh kampung memuji kakek cucu saling sayang? Kamu mau menjelekkan bapak? Suara pertengkaran bergema di seluruh rumah. Budi dari luar masuk menarik saya dengan suara keras. Cukup, tolong berhenti. Bapak hanya sayang cucu, kenapa kamu buat seperti ada kesalahan? Aku tidak tahan lagi. Air mata saya mengalir, tenggorokan tersumbat. Saya menatap suami merasa seperti dikhianati. Orang yang paling saya butuhkan malah membelakangi saya. Malam itu, ketika semua sudah diam, saya duduk sendirian di kamar memeluk anak dalam pelukan. Saya menatap wajah polos Ayu sampai hati mencelos. Saya berbisik dalam hati, meskipun seluruh dunia melawan, ibu akan tetap melindungimu. Setelah pertengkaran hebat malam itu, suasana di rumah menjadi sesak sampai sulit bernapas. Kemanapun saya pergi selalu merasa ada tatapan curiga dan memata-matai. Pak Harto diam, tetapi keheningan itu tidak beda dengan bayangan hitam menggantung membuat saya selalu merinding.
Sedangkan Bu Siti semakin terang-terangan mengkritik saya. Menyindir bahwa saya tidak berbakti. Jadi menantu tidak tahu sopan santun. Berani ikut campur urusan kasih sayang kakek dengan cucu kandung. Budi semakin menjauh. Dia tidak lagi lembut bertanya seperti dulu melainkan mengganti dengan kerutan dahi. Kesal setiap kali saya memeluk anak terlalu erat. Saya mengerti. Di mata dia, saya istri yang keras kepala, mengada-ada untuk memecah belah ayah anak. Tetapi saya tidak bisa mengatakan semua kebenaran ketika di tangan belum cukup bukti yang jelas. Saya terus memasang kamera rahasia. Setiap hari diam-diam memeriksa. Semakin saya lihat semakin cemas di dalam hati. Pak Harto masih sering terbangun tengah malam. Berkali-kali berdiri di depan pintu kamar saya, bahkan kadang menempelkan telinga menguping. Suatu kali kakek bahkan sampai memegang gagang pintu mencoba memutar tetapi terkunci rapat. Gambar itu membuat saya merinding. Keringat bercucuran seperti mandi. Suatu siang, ketika semua orang pergi, saya diam-diam membuka rekaman terbaru. Kali ini jantung saya hampir berhenti berdetak ketika melihat jelas pemandangan Pak Harto membungkuk, menempelkan wajahnya pada Ayu berbisik sesuatu yang aneh ke telinga anak kecil itu. Tatapan matanya keruh sulit dipahami. Anak kecil itu masih tidur tenang tidak bereaksi. Saya memegang kepala, air mata mengalir. Ini adalah bukti yang paling saya takuti sekaligus hal yang tidak ingin saya percaya. Saya langsung menelepon Dewi. Ketika dia selesai melihat, wajahnya berubah. Sari, kamu harus bertindak sekarang. Ini tidak bisa dianggap urusan biasa. Jangan menunda lagi, sangat berbahaya. Kalau terus membiarkan anak kecil itu di rumah itu, aku takut suatu hari akan terjadi sesuatu yang tidak bisa diselamatkan. Saya memegang tangan Dewi gemetar, tetapi kamu tahu kan, aku sendirian melawan seluruh keluarga. Budi tidak percaya aku. Kalau aku buka semua mereka akan balik menyerang aku. Dan anak kecil itu apakah akan dilindungi? Dewi menatap lurus ke mata saya, menekankan setiap kata. Kalau aku jadi kamu, aku akan membawa anak pergi sekarang juga malam ini. Meski dicap buruk lebih baik daripada membiarkan anak dalam bahaya. Kata-kata Dewi membuat hati saya seperti disobek. Saya tahu dia benar. Tetapi kenapa kaki saya terasa berat sekali? Pergi kemana? Saya tidak punya uang, tidak punya tempat bergantung. Kalau membawa anak kabur, apakah bisa bertahan hidup? Tetapi kalau tetap di sini, setiap hari yang lewat adalah pertaruhan. Malam itu, saya memutuskan mencoba sekali bicara terus terang dengan Budi. Ketika anak sudah tidur, saya pelan menarik suami keluar teras, suara gemetar. Mas, saya mohon sekali saja, percayalah pada saya. Saya tidak berpikir macam-macam, juga tidak mau memecah belah apapun, tetapi saya melihat ada hal yang tidak normal. Saya punya rekaman video, saya ingin Mas lihat. Budi mengernyit. Rekaman apa? Kamu pasang kamera di dalam rumah? Kamu berbuat apa sih? Saya cepat memegang tangannya, air mata mengalir deras. Saya hanya ingin melindungi anak. Saya tidak berani bicara sembarangan. Mas lihat dulu baru menilai. Tetapi Budi menepis tangan saya. Suara tajam. Sari, aku tidak mau dengar lagi. Jangan berlebihan lagi. Bapak itu orangnya bagaimana kamu juga tahu. Seumur hidup beliau hidup untuk keluarga. Jangan curiga macam-macam lalu bikin kacau rumah ini. Setelah bicara dia pergi membiarkan saya duduk terduduk. Hati seperti jatuh ke jurang. Saya mengerti. Sejak detik ini saya benar-benar sendirian. Malam itu ketika memeluk anak tidur saya mendengar pintu kamar Pak Harto terbuka. Suara sandal diseret pelan di lantai keramik. Jantung saya berdebar keras. Telinga menajam mendengar. Langkah kaki kakek berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas, memeluk erat Ayu. Kakek berdiri di sana sangat lama. Lama sampai saya merasa waktu berhenti. Lalu suaranya berbisik menyeramkan. Ayu, kakek kangen sekali. Kenapa kamu menghindar dari kakek? Saya merinding, seluruh tubuh gemetar. Seluruh tubuh saya seperti membeku. Hanya takut kakek menerobos masuk. Tetapi kemudian langkah kakinya berbalik menjauh. Saya melepaskan tangan. Keringat dingin mengalir. Pagi harinya, ibu mertua memanggil saya turun ke dapur. Suaranya dingin tajam. Sari, kamu mau bikin onar sampai kapan? Setiap malam memeluk erat anak kecil itu. Bapaknya juga kehilangan tidur karena kamu. Kamu tahu tidak seluruh kerabat akan berpikir bagaimana? Saya menahan marah pelan menjawab. Saya hanya ingin Ayu aman. Saya tidak bermaksud melawan siapapun. Bu Siti tertawa mengejek. Aman? Kamu pikir bapaknya berbahaya ya? Sari, hati-hati dengan ucapanmu.
Kamu sudah melewati batas. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua, suara tersedak tetapi tegas. Saya ibunya. Saya punya hak melindungi anak saya sendiri. Siapapun yang bicara, saya tidak akan membiarkan Ayu lepas dari tangan. Tatapan ibu mertua berkilat kebencian, tetapi dia tidak bicara lagi. Saya tahu mulai sekarang saya harus menghadapi perlawanan bukan hanya dari satu orang, tetapi dari seluruh keluarga ini. Malam itu, saya memasang satu kamera lagi di sudut yang lebih tersembunyi, mengarah langsung ke tempat Ayu tidur. Saya tidak percaya siapapun lagi, hanya kebenaran yang bisa membebaskan saya dan anak. Dan kali ini saya berhasil merekam pemandangan yang membuat saya hampir pingsan. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Harto diam-diam membuka pintu, melangkah masuk ke kamar cucu. Saya melihat di layar sampai jantung mau meledak. Kakek mendekati tempat tidur, mengulurkan tangan akan menyentuh Ayu, tetapi saya sudah mengunci pintu dari dalam. Kakek berdiri di sana menatap anak kecil itu lama. Wajahnya menampakkan ketidaksenangan. Lalu kakek berbalik, tatapan matanya mengarah langsung ke kamera seolah tahu ada yang mengawasi. Saya membeku, jantung seperti berhenti berdetak. Kakek berhenti beberapa detik lalu pergi. Saya menutupi wajah, seluruh tubuh gemetar. Saat itu saya mengerti kakek sudah curiga. Kakek tahu saya sedang memantau, dan itu berarti mulai sekarang saya dan anak akan semakin berbahaya. Setelah menemukan Pak Harto sudah menatap langsung ke kamera, saya hampir kolaps. Sepanjang malam saya memeluk anak duduk tidak bergerak, jantung berdegup kencang, tidak berani memejamkan mata. Saya tahu kakek sudah curiga dan kapan saja bisa mencari cara untuk membalas. Pagi harinya, ketika turun ke dapur, saya melihat tatapan kakek memandang saya sangat berbeda. Masih wajah lembut biasa di depan semua orang, tetapi di dalamnya tersimpan kewaspadaan dan kebencian yang membuat saya merinding. Saat makan, kakek tiba-tiba bersuara berat. Zaman sekarang teknologi canggih ya, orang-orang sampai membawa alat-alat ke rumah untuk memata-matai satu sama lain. Benar-benar tidak tahu harus percaya siapa lagi. Kalimat itu seperti pisau menikam langsung ke hati saya. Sumpit di tangan saya gemetar, nasi jatuh ke meja. Ibu mertua saya langsung berbalik, tatapan curiga. Bapak bicara begitu kenapa? Di rumah ini siapa yang memata-matai siapa? Pak Harto hanya menyeringai tidak menjawab, tetapi tatapan matanya sekilas melirik ke arah saya. Saya membeku, berusaha menunduk tidak berani membalas tatapan. Budi duduk di samping juga mengernyit, berbalik ke saya. Sari, jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak benar? Jangan bilang sama aku kamu pasang macam-macam barang aneh di rumah ya. Saya tersedak, tenggorokan kering, tidak tahu harus bicara apa. Kalau mengakui, pasti saya akan dipojokkan. Kalau menolak, saya takut Pak Harto menemukan. Pada saat itu, saya hanya bisa diam. Sepanjang hari itu, saya seperti orang kehilangan jiwa. Saya memeluk anak, berpesan pada diri harus lebih berhati-hati. Saya mulai berpikir menyembunyikan video-video itu keluar untuk berjaga-jaga kalau terjadi hal buruk masih ada bukti. Saya diam-diam menyalin data ke USB kecil, menyimpan di kantong jaket. Itu satu-satunya yang saya pegang saat ini. Malam itu, ketika semua sudah tidur, saya duduk di kamar memeluk Ayu. Anak kecil itu rewel menangis minta kakek. Tangisan anak seperti menyobek hati saya. Saya memeluk anak sangat erat berbisik, Ayu, kamu harus percaya ibu, hanya ibu yang bisa melindungi kamu. Tepat saat itu, ketukan pintu terdengar. Saya tersentak. Jantung berdebar keras. Suara familiar serak terdengar di luar pintu. Sari buka pintu buat bapak masuk. Bapak hanya ingin melihat cucu sebentar. Saya gemetar memeluk anak sangat erat tidak menjawab. Ketukan pintu semakin kuat, semakin deras. Saya melihat Ayu ketakutan, membenamkan wajah ke dada saya. Saya panik sampai air mata mengalir. Akhirnya ketukan berhenti, lalu suara langkah menjauh. Tetapi jantung saya masih berdebar kacau. Napas terputus-putus. Pagi harinya, urusan tidak berhenti di situ. Ibu mertua memanggil saya turun di depan seluruh keluarga. Suara tegas. Sari, hari ini ibu bicara terus terang. Kamu mau menyimpan cucu ketat begini sampai kapan? Dia menangis sepanjang malam. Kakeknya kehilangan makan, kehilangan tidur. Seluruh rumah kacau. Masih mau mengubah rumah ini jadi neraka ya? Saya menelan air mata, berusaha menjaga suara. Bu, saya hanya ingin Ayu tenang. Saya mohon ibu jangan memaksa saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Bu Siti memukul keras mangkuk ke meja. Suara membentak. Hati nurani, jangan pura-pura bermoral.
Kamu sedang meremehkan bapaknya di depan seluruh keluarga. Kamu tahu tidak tetangga sekitar sudah bergosip ramai bahwa menantu durhaka? Budi duduk diam, wajah dingin seperti es. Dia sama sekali tidak membela saya. Saya merasa hati saya hancur berkeping-keping. Saya menatap suami, berharap sepatah kata dukungan, tetapi yang didapat hanya keheningan mencekik. Malam itu, ketika semua sudah tidur, saya memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Saya membawa USB berisi data keluar mengirim ke Dewi. Saya diam-diam keluar rumah, berjalan dalam kegelapan malam, setiap langkah terasa berat. Ketika bertemu Dewi, saya gemetar menyerahkannya. Dewi, kamu simpan ini untukku. Kalau terjadi sesuatu, tolong bawa keluar. Aku takut aku tidak kuat lagi. Dewi memeluk erat saya berbisik, Sari kamu harus kuat. Jangan menyerah. Kalau kamu jatuh, siapa yang akan melindungi Ayu? Aku akan selalu di sini menemanimu. Saya menangis dalam pelukan Dewi, hati terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya masih ada satu orang di dunia ini yang percaya pada saya. Hari-hari setelahnya saya hidup dalam ketegangan luar biasa. Setiap malam saya duduk di kamar memantau layar, takut melewatkan detail apapun. Pak Harto sepertinya juga semakin waspada. Kakek tidak pernah lagi mendekati kamar Ayu, tetapi mata kakek yang memandang saya semakin menusuk. Hingga suatu malam, saya akhirnya mencatat pemandangan yang benar-benar membuat saya ketakutan. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Harto keluar dari kamar, tidak pergi ke dapur tetapi berjalan lurus ke arah kamar saya. Kakek berdiri lama di depan pintu, tangan memegang gagang pintu mencoba memutar. Untung saya sudah mengunci dari dalam. Kakek berdiri di sana lama sekali, kemudian berbisik pelan, Sari, kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Kamu akan menyesal. Suara itu dingin membuat darah saya membeku. Saya memeluk Ayu dalam pelukan. Seluruh tubuh gemetar hebat. Saya tahu saya tidak bisa menunggu lagi. Saya harus bertindak sebelum terlambat. Pagi harinya, saya menelepon polisi. Suara saya gemetar tetapi tegas. Saya ingin melaporkan kasus pelecehan anak. Saya punya bukti. Tolong datang ke rumah saya. Setelah menutup telepon, saya duduk di lantai memeluk Ayu menangis. Saya tahu keputusan ini akan menghancurkan keluarga, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Anak saya lebih penting dari apapun. Beberapa jam kemudian, mobil polisi datang. Suara sirene memecah keheningan pagi. Budi berlari keluar bingung. Sari ini apa-apaan? Kenapa polisi datang? Saya berdiri di depan pintu memeluk Ayu, tatapan tegas. Aku melaporkan bapakmu. Aku punya bukti bahwa beliau melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Ayu. Wajah Budi pucat pasi. Bu Siti menjerit dari dalam rumah. Kamu gila. Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Polisi masuk, meminta saya menunjukkan bukti. Saya menyerahkan USB dengan tangan gemetar. Ketika mereka menonton video, wajah mereka serius. Salah satu polisi mengangguk, ini cukup sebagai bukti awal. Kami perlu membawa Bapak Harto untuk pemeriksaan. Pak Harto keluar dari kamar, wajahnya pucat. Kakek menatap saya dengan kebencian, tetapi tidak bisa bicara apapun. Ketika polisi memasang borgol, Bu Siti pingsan. Budi berdiri membeku, menatap saya dengan tatapan yang tidak bisa saya baca. Antara benci, bingung dan mungkin sedikit mengerti. Saya memeluk Ayu keluar dari rumah itu. Meskipun hati remuk redam, saya tahu saya sudah melakukan hal yang benar. Hari-hari setelah kejadian itu adalah hari-hari paling kelam dalam hidup saya. Saya dan Ayu tinggal di apartemen kecil yang Dewi sewakan untuk kami. Setiap malam saya memeluk anak menangis, merasa bersalah sekaligus lega. Bersalah karena menghancurkan keluarga, lega karena akhirnya anak saya aman. Budi datang sekali, wajahnya kurus dan lelah. Dia menatap Ayu lama lalu berbisik, aku minta maaf. Aku seharusnya percaya kamu. Air mata mengalir di pipi dia. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Bapakku, saya memeluk tangannya. Aku mengerti. Ini tidak mudah untuk siapapun. Tapi Ayu harus dilindungi. Itu yang paling penting. Budi mengangguk pelan, lalu pergi dengan punggung membungkuk. Saya tidak tahu apakah kami bisa bersama lagi. Tetapi saat itu yang penting adalah anak saya aman. Beberapa minggu kemudian, sidang pengadilan dimulai. Saya duduk di ruang sidang memeluk Ayu, menghadapi tatapan penuh kebencian dari Bu Siti dan kerabat keluarga Budi. Tetapi saya tidak gentar. Saya menceritakan semuanya, memperlihatkan semua bukti.
Pengacara Pak Harto mencoba membela, mengatakan itu hanya kasih sayang kakek kepada cucu yang disalahpahami. Tetapi video-video itu berbicara lebih keras. Hakim melihat dengan serius, ekspresinya semakin gelap. Ketika rekaman Pak Harto tengah malam masuk ke kamar, membungkuk arah Ayu dengan tatapan aneh ditampilkan, seluruh ruang sidang terdiam. Pak Harto duduk di kursi terdakwa, kepala tertunduk. Kakek tidak bisa membantah lagi. Akhirnya hakim mengetuk palu. Terdakwa Harto terbukti bersalah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa dihukum penjara 5 tahun. Suara itu bergema di ruang sidang. Bu Siti menangis histeris. Budi memegang kepalanya. Saya memeluk Ayu menangis lega. Akhirnya keadilan ditegakkan. Setelah sidang, saya berjalan keluar dengan Ayu di tangan. Dewi menunggu di luar, memeluk saya erat. Kamu berhasil. Kamu menyelamatkan Ayu. Kamu ibu yang hebat. Saya menangis di bahu Dewi, merasa beban besar terangkat. Meskipun kehilangan banyak hal, saya mendapatkan yang paling penting, keamanan anak saya. Malam itu di apartemen kecil kami, saya menatap Ayu tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajah anak saya terlihat damai. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi ketakutan. Saya mengusap rambutnya pelan berbisik, Ibu berjanji akan selalu melindungimu. Tidak peduli apa yang terjadi. Hidup tidak mudah setelahnya. Saya harus bekerja keras untuk menghidupi kami berdua. Tetapi setiap kali melihat senyum Ayu, saya tahu semua perjuangan ini layak. Beberapa bulan kemudian, Budi datang lagi. Kali ini dia membawa surat cerai. Aku minta maaf Sari. Aku tidak bisa terus begini. Keluargaku hancur. Ibuku sakit keras. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan. Saya menerima surat itu dengan tenang. Aku mengerti. Mungkin memang ini yang terbaik untuk kita semua. Dia menatap Ayu lama, air mata mengalir. Boleh aku kadang datang melihat dia? Tentu saja. Dia tetap putrimu. Setelah Budi pergi, saya memeluk Ayu. Kita akan baik-baik saja sayang. Kita akan memulai hidup baru. Tahun-tahun berlalu. Ayu tumbuh menjadi anak yang ceria dan kuat. Dia tidak mengingat banyak tentang kejadian itu, dan saya bersyukur untuk itu. Kadang dia bertanya tentang kakek, dan saya menjawab dengan hati-hati. Kakek sakit sayang, dia tidak bisa bersama kita lagi. Suatu hari Ayu berkata, Ibu adalah pahlawanku. Ibu selalu melindungi aku. Air mata saya mengalir. Saya memeluknya erat. Ibu akan selalu melindungimu sayang. Apapun yang terjadi. Saya belajar bahwa menjadi ibu bukan berarti selalu disukai semua orang. Kadang berarti membuat keputusan sulit yang membuat orang lain marah. Tetapi melindungi anak adalah prioritas utama, bahkan jika harus kehilangan segalanya. Hari ini saya dan Ayu hidup sederhana tetapi bahagia. Kami punya apartemen kecil, pekerjaan yang cukup, dan yang paling penting, kami punya satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita ini adalah pengingat bahwa seorang ibu harus selalu mempercayai nalurinya. Jika ada sesuatu yang terasa salah, mungkin memang salah. Jangan takut untuk berdiri dan melindungi anak Anda, tidak peduli seberapa sulitnya. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan dan kebahagiaan anak kita. Kakek mempermalukan seluruh keluarga ini. Ya Tuhan, kenapa saya menikah dengan suami seperti dia? Pak Harto gemetar berdiri, suara serak putus asa. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin cucu tidur nyenyak. Saya tidak bermaksud buruk. Tetapi semakin dia bicara, semakin serak suaranya, bantahan semakin tidak berarti. Gambar masih ada di sana. Jelas sampai setiap detail tidak bisa disangkal. Budi saat ini tiba-tiba berteriak. Suara pecah. Pak, kenapa? Kenapa Bapak melakukan itu? Kenapa Bapak menyakiti cucu kandung sendiri? Seluruh rumah terdiam. Pak Harto menundukkan kepala tidak menjawab. Kedua bahunya bergetar hebat. Saya melihat pemandangan itu, di dalam hati bukan tidak sakit. Meskipun kakek sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan, tetapi memikirkan kedudukan seorang ayah, seorang kakek dalam keluarga, saya masih merasa sedih tersedak. Tetapi saya tidak bisa lemah. Saya tahu, selama saya takut gemetar, semuanya akan berbalik menuduh saya. Saya menarik napas dalam, berbalik ke kerabat. Tolong semua mengerti saya. Saya tidak ingin membuka urusan ini. Tetapi kalau saya terus diam, putri saya akan hidup bagaimana? Saya tidak bisa menerima dia menjadi korban tepat di rumah ini sendiri.
Ada orang dalam keluarga angkat bicara. Sari benar. Tidak bisa membiarkan Pak Harto terus dekat anak kecil itu lagi. Urusan ini harus diselesaikan sampai tuntas. Orang lain berbisik. Memang melihat pemandangan itu tidak tahan. Tapi dia juga ayah Budi, suami Bu Siti, kalau disebut mempermalukan seluruh keluarga. Suara pembicaraan semakin banyak. Wajah Bu Siti pucat pasi. Dia memegang kepala duduk terduduk di lantai. Mulut bergumam, "Ya Tuhan, saya masih punya muka apa menatap kerabat, menatap tetangga lagi." Budi melangkah maju, memegang bahu saya, kedua matanya merah. "Sari, aku minta maaf. Aku tidak menyangka semuanya seperti ini. Aku tidak percaya kamu, sudah membuat kamu menderita. Tapi sekarang aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sayang anak sekaligus benci bapak. Semuanya seperti mimpi buruk." Saya tersedak menatap suami, air mata mengalir deras. Saya tidak bicara apa-apa, hanya menggeleng kepala. Rasa sakit saya terlalu besar, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suasana di rumah perlahan menjadi kacau. Kerabat mulai pulang. Ada yang menyarankan saya melapor polisi. Ada yang bilang tutup mulut untuk menghindari gosip. Setiap orang satu pendapat, tetapi semua menghindari Pak Harto. Tidak ada yang berani mendekati kakek lagi. Pak Harto duduk terduduk di sudut. Wajah kelabu, kedua mata keruh. Saya menatap kakek. Hati bergejolak banyak emosi campur aduk. Marah, benci, kasihan. Tetapi akhirnya rasa takut untuk anak tetap lebih besar dari segalanya. Saya tahu kejadian hari ini baru permulaan dari badai sesungguhnya. Ketika tamu sudah semua pulang, hanya tersisa keluarga kecil, suasana berat seperti mau tercekik. Budi diam, Bu Siti menangis terseduh-seduh, sedangkan Pak Harto diam seperti patung batu. Saya memeluk anak masuk kamar, mengunci pintu rapat, tetapi di dalam hati saya tahu jelas, saya harus membawa anak pergi secepatnya. Tetap di sini, saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Malam itu, saya duduk sepanjang waktu di samping jendela, memeluk Ayu dalam pelukan. Sinar bulan menerangi samar wajah mungil. Saya berbisik pada anak, "Ayu, ibu minta maaf karena membiarkan kamu melewati hari-hari mengerikan ini. Tapi ibu janji ibu akan membawa kamu keluar dari tempat ini dengan cara apapun." Di dalam hati saya, sebuah keputusan sudah terbentuk. Saya akan meninggalkan rumah ini meskipun harus kehilangan segalanya. Setelah hari pesta keluarga dengan kejutan berat, rumah yang dulunya ramai suara tawa canda sekarang tenggelam dalam suasana suram dan berat sampai tercekik. Saya memeluk Ayu di kamar, hati bercampur aduk. Kepala saya tidak berhenti mengulang pemandangan hari itu. Tatapan kosong Pak Harto, tangisan memilukan Bu Siti dan kehancuran total di mata Budi. Semuanya seperti mimpi buruk tetapi nyata sampai menyakitkan. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan anak tetap di sini sehari pun lagi. Semuanya sudah terlalu jelas. Bukti sudah ada, kebenaran sudah terbuka. Tetapi saya juga paham meninggalkan tempat ini tidak mudah. Pak Harto masih ada di sana. Bu Siti akan mencari semua cara untuk menahan. Dan Budi meskipun sudah terguncang tetap anak kandung kakek. Saya bisa dihalang kapan saja. Malam itu ketika memeluk Ayu dalam pelukan, saya berbisik pelan, "Ayu, besok ibu akan membawa kamu pergi dari sini. Apapun yang terjadi, ibu harus melakukan. Kamu tidak akan harus menangis minta kakek lagi. Kamu akan hidup damai." Tetapi ketika cahaya pagi baru muncul, rencana saya cepat diuji. Saat sarapan, Bu Siti tiba-tiba bicara, suara lebih tajam dari sebelumnya. "Sari, kamu mau bawa anak kemana? Bilang terus terang. Jangan sembunyi-sembunyi. Kamu pikir bikin ribut di depan kerabat mempermalukan rumah ini lalu selesai? Jangan harap bawa Ayu kemanapun. Dia cucu kandung rumah ini, tidak ada yang boleh merebut." Saya menggenggam erat sumpit di tangan, jantung berdebar kencang. Budi duduk di samping diam, kedua mata merah. Dia tidak menatap saya, hanya menunduk. Saya mengerti keheningan itu, artinya dia tidak akan berpihak pada saya. Saya tenang menjawab, suara gemetar tetapi tegas. "Bu, saya tidak bermaksud merebut cucu ibu, tetapi saya ibu kandung Ayu. Saya punya hak membawa anak pergi untuk melindunginya. Saya tidak bisa membiarkan anak kecil itu hidup dalam ketakutan lagi." Bu Siti memukul keras tangan ke meja, wajah merah padam. "Melindungi apa? Kamu yang menyiksa dia." Anak kecil itu menangis keras karena kangen kakek, tapi kamu terus peluk erat seperti menyimpan harta. Coba tanya seluruh kampung ada anak kecil yang sayang kakek seperti dia tidak. Kamu tidak biarkan dia dekat kakek. Ternyata kamu yang kejam. Saya tersedak,
mata berkaca-kaca. Tidak, Bu. Saya tidak kejam. Saya hanya ingin melindungi anak kecil itu dari hal-hal yang ibu tidak bisa bayangkan. Tetapi saya belum sempat menyelesaikan kalimat. Bu Siti sudah menepis pergi. Cukup. Kalau kamu berani bawa dia pergi lewati mayat ibu dulu. Suasana di rumah menjadi sesak. Pak Harto duduk di sudut. Diam seperti patung. Tetapi tatapan masih mengintai membuat saya merinding. Saya tahu semakin saya menunda, bahaya semakin dekat. Hari itu saya diam-diam mempersiapkan pakaian, menyembunyikan sedikit uang dan dokumen kertas. Saya tidak berani memberitahu siapapun, bahkan Budi. Di dalam hati saya masih berharap suami sadar. Tetapi kenyataan sudah membuktikan dia bukan lagi tempat bersandar. Saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ketika malam turun, saya memeluk Ayu, jantung berdebar kacau. Saya pelan membuka pintu kamar, melangkah setiap langkah sangat ringan. Anak kecil itu tidur pulas. Kepala bersandar di bahu saya. Saya hanya berharap berjalan sangat tenang agar tidak ada yang tahu. Tetapi baru sampai halaman, suara Bu Siti terdengar tajam dari belakang punggung. Sari, kamu mau bawa anak kecil itu kemana? Saya tersentak berbalik. Bu Siti berdiri di sana tangan memegang senter, tatapan berapi-api. Pak Harto dari dalam rumah juga keluar, perlahan tetapi penuh ancaman. Budi juga muncul, wajah rumit, kedua mata merah karena belum tidur. Saya gemetar memeluk Ayu lebih erat. Suara serak. Bu, saya mohon ibu biarkan saya pergi. Saya tidak tahan lagi. Saya akan melindungi Ayu dengan nyawa saya. Mohon ibu jangan halangi saya. Bu Siti menyerbu menarik tangan saya. Tidak boleh. Dia darah daging rumah ini. Jangan harap kamu bawa dia kemanapun. Saya berlutut. Air mata mengalir. Bu, saya mohon ibu. Saya tidak mau menambah aib. Tetapi kalau saya tetap di sini, anak kecil itu tidak akan damai. Bu, tolong mengerti saya. Budi saat ini melangkah maju, suara serak. Sari, jangan begini. Aku tahu aku salah karena tidak percaya kamu. Tetapi kalau kamu bawa anak pergi, aku tidak tahan. Saya mendongak menatap mata suami. Berapa banyak kasih sayang yang pernah ada sekarang hanya tersisa abu. Saya tersedak. Kamu bilang tidak tahan. Tapi aku sudah menahan bagaimana selama ini? Kamu tahu tidak? Kalau tidak ada bukti, kamu sudah membiarkan anak kecil itu nasib. Aku tidak bisa memaafkan. Budi diam, wajah berkerut kesakitan, tetapi dia tidak menghalangi saya. Hanya Bu Siti dan Pak Harto yang masih berdiri menghalangi gerbang. Saya berdiri, menghapus air mata, suara menjadi tegas luar biasa. Saya minta maaf, tetapi malam ini saya harus membawa Ayu pergi. Kalau ada yang menghalangi saya mati pun tidak akan meninggalkan anak. Kalimat itu bergema seperti sumpah. Suasana di halaman terdiam beberapa detik. Lalu tiba-tiba Ayu terbangun memeluk leher saya, menangis. Ibu, aku takut, aku tidak mau di sini. Suara jernih anak kecil itu seperti pisau menusuk hati semua orang. Budi memegang kepala menangis. Bu Siti terhuyung, tatapan kacau. Sedangkan Pak Harto menunduk, wajah pucat, tidak bisa bicara apapun. Saya memanfaatkan kesempatan itu, menggenggam erat anak di tangan, berlari lurus ke gerbang. Bu Siti panik mengejar, tetapi Budi sempat menahan ibu. Suara Bu Siti berteriak dari belakang. Sari, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal seumur hidup. Tetapi saya tidak berhenti, terus berlari sampai keluar dari gang rumah itu. Jantung saya seperti mau meledak, napas terengah-engah, tetapi kaki tidak berani berhenti. Saya terus berlari sampai jauh, sampai tidak mendengar suara mereka. Akhirnya saya berhenti di taman kecil, duduk di bangku batu memeluk anak erat ke dalam pelukan, tangan gemetar, kepala pusing, uang yang dibawa hanya beberapa juta rupiah, cukup untuk beberapa hari. Saya tidak punya rencana jangka panjang, tetapi di hati hanya satu pikiran, harus pergi sangat jauh, semakin jauh semakin baik agar Pak Harto tidak menemukan. Ketika bus pertama berangkat saat langit masih senja, saya menggendong Ayu naik bus duduk di sudut belakang. Anak kecil itu menundukkan kepala ke bahu saya, kedua mata berkaca-kaca. Ibu, kita mau kemana? Saya tersedak mencium dahi anak. Kita pergi ke tempat yang aman, tempat hanya ada ibu dan kamu saja. Bus bergulir meninggalkan lamang redup kampung. Saya menatap melalui kaca jendela, air mata mengalir. Berapa banyak kenangan, berapa tahun hidup bersama suami dan keluarganya, sekarang hanya tersisa abu. Sampai di kota, saya dan Ayu menyewa kamar kos murah di gang kecil. Kamar sempit,
Lembab tetapi setidaknya bisa berlindung hujan berlindung panas. Saya mulai bekerja serabutan di warung makan dekat situ, sambil menjaga anak sambil mengumpulkan setiap rupiah. Hidup tidak stabil, nasi tidak cukup kenyang, baju tidak cukup hangat. Tetapi saya merasa lebih tenang, karena setidaknya putri saya tidak harus menghadapi tatapan menakutkan itu. Namun kedamaian singkat itu tidak berlangsung lama. Hanya setelah beberapa hari, saya sadar saya diikuti. Sore pulang kerja, suatu kali saya melihat bayangan orang berdiri di ujung gang. Ketika berbalik melihat, bayangan itu langsung hilang. Jantung saya berdebar keras, keringat bercucuran. Saya langsung menduga Pak Harto atau Bu Siti sudah menyuruh orang mencari. Suatu malam ketika sedang menidurkan Ayu, ketukan pintu terdengar deras. Saya tersentak memeluk anak erat dalam pelukan. Suara seorang pria terdengar di luar pintu. "Sari, buka pintu. Ini Budi. Aku mau bicara." Mendengar suara suami, hati saya gemetar. Tahu tidak bisa sembunyi selamanya. Saya membuka pintu sedikit. Budi berdiri di sana kurus kering hanya dalam beberapa hari. Kedua mata cekung, tatapan sakit sekaligus memohon. Dia masuk, melihat sekeliling kamar kos kumuh lalu berbalik ke saya. "Sari, kamu bawa anak begini. Kamu pikir kamu tahan? Aku mohon kamu pulang. Aku akan melindungi kamu, melindungi anak. Bapak tidak akan berani berbuat lagi." Air mata saya mengalir tersedak. "Kamu masih berani bicara begitu? Kamu sendiri yang membelakangi waktu aku minta tolong. Kalau tidak ada bukti, anak kecil itu akan harus menahan sampai kapan? Kamu bilang melindungi, tapi kamu percaya aku tidak?" Budi menunduk. Suara serak. "Aku salah. Aku tidak percaya kamu karena aku tidak berani percaya Bapak bisa melakukan hal mengerikan itu. Tapi ketika semua terbuka, aku seperti kehilangan semuanya. Aku mohon kamu beri aku kesempatan. Aku akan berpihak pada kalian ibu anak." Saya menatap suami. Hati bergejolak, banyak emosi campur aduk. Sebagian dalam diri saya masih merindukan bersandar padanya. Tetapi luka hati terlalu besar membuat saya tidak bisa mudah memaafkan. Saya gemetar menjawab, "Budi, aku tidak bisa kembali ke tempat itu. Setiap dinding, setiap sudut rumah menghantui aku. Anak kecil itu juga begitu. Kalau kamu sungguh sayang kami, biarkan kami bebas." Budi diam sangat lama. Air matanya jatuh, menetes di lantai semen dingin. Lalu dia berdiri, suara tersedak. "Aku mengerti, kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghalangi. Tapi mohon izinkan aku menjenguk anak, menjadi ayahnya meski hanya sesekali." Saya menunduk, air mata bercucuran. Saya tahu Budi juga menderita tidak kalah, tetapi jalan di antara kami sudah bercabang dua arah. Saya tidak bisa membiarkan Ayu kembali ke rumah itu, meskipun dia menyesal sekalipun. Setelah hari Budi datang, Bu Siti juga menemukan. Dia berdiri di depan pintu kos, berteriak di tengah gang. "Sari, kamu bawa cucu saya kemana? Kamu anak durhaka. Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Kembalikan dia ke saya." Tetangga keluar berbisik-bisik membicarakan. Saya memeluk Ayu di kamar. Seluruh tubuh gemetar. Saya tidak membuka pintu, hanya mendengar suara ibu mertua memaki, menangis hampir 1 jam. Akhirnya dia pergi, tetapi sebelum pergi masih mengancam. "Kamu tunggu saja. Sari, kamu tidak bisa lari. Anak kecil itu darah daging rumah ini, jangan harap merebut." Mendengar kata-kata itu, hati saya mencelos. Saya tahu perang ini belum selesai, keluarga suami tidak akan membiarkan tenang. Saya harus mempersiapkan mental untuk pertempuran panjang, bukan hanya melindungi anak, tetapi juga merebut keadilan untuk diri sendiri. Malam itu saya memeluk Ayu sangat erat berbisik, "Sayang, meski jalan di depan sesulit apapun, ibu akan bersama kamu sampai akhir. Kita akan keluar dari kegelapan. Kamu akan punya masa kecil yang damai. Ibu janji." Dalam kegelapan sunyi, tetes air mata panas mengalir di pipi saya, jatuh di wajah polos yang sedang tidur pulas anak kecil itu. Dan tepat saat itu saya bersumpah pada diri sendiri, meskipun harus menghadapi seluruh dunia, saya tidak akan pernah melepaskan tangan. Hari-hari setelah Bu Siti datang berteriak di depan pintu kos, saya seperti hidup dalam kepungan ketakutan. Tetangga melihat saya dengan tatapan penasaran, membicarakan macam-macam. Ada yang kasihan, tetapi ada juga yang menggeleng berbisik bahwa saya menantu durhaka yang menuduh ayah mertua. Kata-kata itu seperti pisau menusuk langsung ke hati. Tetapi saya menggigit gigi menahan. Hanya tahu memeluk Ayu dalam pelukan sambil berpesan pada diri, "Selama anak damai, ibu terima semuanya." Namun, saya mengerti menghindar terus juga bukan cara.
Pak Harto dan Bu Siti tidak akan berhenti. Mereka bisa datang kapan saja dan keamanan Ayu terancam lagi. Saya butuh sandaran pasti, tempat bersandar hukum untuk melindungi anak dan diri sendiri. Suatu sore pulang kerja dari warung makan, saya meminta Dewi menjaga Ayu lalu diam-diam mencari kantor pemberdayaan perempuan kelurahan. Saya gemetar menceritakan semuanya dari Ayu hanya mau tidur dengan kakek sampai video-video yang saya rekam. Petugas perempuan Ibu Ratna mendengar serius. Wajahnya berubah. Dia memegang tangan saya berkata tegas, "Sari, apa yang kamu ceritakan bukan urusan kecil. Kalau benar seperti itu, ini perilaku pelecehan serius. Kamu harus lapor polisi segera agar mereka menyelidiki. Kantor pemberdayaan perempuan akan mendukung kamu. Kamu tidak sendirian." Mendengar kalimat itu, saya menangis terisak. Berapa hari menahan, sekarang baru saya merasa ada yang percaya. Tetapi bersamaan dengan lega adalah ketakutan luar biasa. Saya tahu kalau melapor keluarga suami akan menganggap saya musuh. Bahkan mereka bisa melakukan segala cara untuk menginjak-injak saya. Malam itu, saya memeluk Ayu gelisah tidak tidur. Anak kecil itu masih polos. Tidak tahu badai sedang mengepung. Saya menatap wajah polos anak berbisik, "Ayu, Ibu minta maaf karena membiarkan kamu menahan terlalu lama. Tapi Ibu janji Ibu akan bangkit. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi." Pagi harinya, saya memutuskan menyerahkan semua bukti dari USB sampai data kamera ke polisi. Petugas menerima berkas melihat sangat serius, berjanji akan segera melakukan penyelidikan. Saya lega tetapi di hati was-was. Apakah saya bisa bertahan menghadapi badai yang akan datang? Dan benar badai datang sangat cepat. Tepat sore hari itu, Bu Siti mencari ke kos. Wajah merah padam, suara berteriak. "Sari masih berani menjelekkan suami saya? Berani melibatkan polisi? Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga ini? Kamu tipe perempuan paling kejam yang pernah saya lihat." Dia menyerbu akan merebut Ayu dari tangan saya. Saya panik memeluk anak sambil menangis sambil berteriak, "Bu, jangan sentuh dia. Saya sudah serahkan semuanya ke polisi. Meski Ibu berbuat apa, saya tidak akan menyerah." Kalimat itu membuat Bu Siti terdiam. Wajah pucat tidak ada setetes darah. Dia gemetar karena marah lalu terduduk menangis meraung. "Ya Tuhan, menantu kakek membunuh seluruh keluarga." Suaranya bergema di seluruh gang. Tetangga lagi keluar membicarakan. Saya hanya tahu memeluk anak lari ke dalam, mengunci pintu rapat, duduk terduduk di lantai sampai air mata mengalir. Budi juga muncul tepat malam itu. Dia berdiri di luar pintu, suara tersedak, "Sari, kalau kamu begini Bapak masih punya muka apa? Kamu pikir aku bagaimana? Orang-orang akan melihat aku bagaimana ketika Bapak dilaporkan?" Saya berteriak putus asa. "Lalu aku bagaimana? Lalu anak bagaimana? Kamu pernah berpikir perasaan aku ketika melihat anak sendiri berbaring dalam pelukan bapakmu? Kalau aku diam, Ayu akan bagaimana, Budi?" Budi diam, hanya terdengar desah napas berat. Sebentar kemudian, dia pelan berkata, "Aku minta maaf, tapi kamu harus mengerti, melapor Bapak sama artinya menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Dia pergi. Punggung kurus menghilang dalam kegelapan malam. Saya berdiri di balik pintu memeluk erat anak, hati hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya, polisi mulai memanggil Pak Harto untuk mengambil keterangan. Seluruh kampung heboh. Rumah mertua saya gempar. Gosip menyebar. Ada yang menggeleng kasihan. Ada yang mulut tajam bilang saya mengada-ada untuk merebut anak. Saya dirobek oleh kata-kata pedas itu. Tetapi ketika melihat Putri tenang dalam pelukan, saya tahu saya sudah memilih jalan yang benar. Suatu malam, Dewi datang berkunjung, membawa sedikit makanan. Dia memegang tangan saya. Suara tegas, "Sari, kamu harus kuat. Jalan ini kamu pilih. Tidak boleh berbalik. Keadilan akan berpihak pada kamu. Kamu tidak hanya berjuang untuk Ayu, tetapi juga untuk banyak anak lain yang mungkin jatuh dalam keadaan seperti dia." Mendengar kata teman, saya menangis tetapi di hati tiba-tiba merasa kekuatan baru. Saya tidak lagi hanya ibu lemah, tetapi pejuang yang harus bangkit demi anak. Malam itu, ketika memeluk Ayu dalam pelukan, saya berbisik pelan, "Anakku, Ibu tahu di depan masih banyak badai, tetapi Ibu percaya akan ada hari cahaya datang. Kita ibu anak tidak akan harus bersembunyi lagi. Dan saya sudah siap untuk pertempuran yang lebih sulit dari sebelumnya." Setelah saya menyerahkan bukti ke polisi, seluruh kampung gempar. Belum pernah rumah mertua saya terseret ke pusaran gosip seperti itu. Ada yang berbisik kasihan, ada yang menggeleng mengejek,
bilang menantu berani sekali berani melakukan hal menentang langit, berani membawa ayah mertua ke polisi. Tetapi saya tidak punya tenaga lagi untuk peduli kata-kata itu. Saya hanya tahu memeluk Ayu, berpesan pada diri tidak berjuang untuk siapa-siapa, hanya berjuang untuk putri sendiri saja. Penyelidikan berlangsung cepat. Hari pertama, polisi datang langsung ke kamar kos untuk menanyai saya. Saya gemetar menyerahkan video-video, menceritakan detail setiap malam mengerikan. Petugas mengangguk, mencatat teliti. Dia berkata, suara tenang tetapi tegas. Ibu Sari, ini kasus sangat sensitif. Tetapi kalau benar seperti yang ibu katakan, hukum akan melindungi ibu dan putri. Kami akan melakukan konfrontasi. Ibu harap siap mental. Mendengar kalimat itu, saya merasa harap sekaligus takut. Harap karena akhirnya keadilan akan berbicara. Takut karena saya tahu di depan akan ada pertempuran sengit, bukan hanya dengan Pak Harto tetapi dengan seluruh keluarga suami. Hari Pak Harto dipanggil, seluruh kampung lagi ribut. Orang-orang berkerumun membicarakan. Banyak tatapan memata-matai mengarah ke saya. Bu Siti menangis menyedihkan, sambil berlari sambil berteriak. Pak, saya tidak percaya Bapak melakukan ini. Menantu saya mengada-ada semua. Budi berjalan diam di belakang, wajah kurus, kedua mata merah. Dia tidak bicara sepatah kata pun dengan saya. Hanya sekilas melirik Ayu lalu menunduk. Pada saat itu, saya merasa hati saya menusuk. Suami yang pernah saya cintai berdiri di antara arus kebenaran dan ikatan darah tidak bisa memutuskan. Di kantor penyelidikan, Pak Harto tetap membantah. Dia bilang hanya sayang cucu, hanya ingin menidurkan cucu. Semua video hanya kesalahpahaman. Kakek bahkan sengaja menangis, bercerita bahwa seumur hidup untuk keluarga ini malah dijebak oleh menantu sendiri. Pembelaan itu mungkin menggerakkan beberapa orang, tetapi bagi saya, itu hanya kebohongan total. Penyidik berbalik bertanya, Ibu Sari, Ibu punya saksi yang bisa mengkonfirmasi perkataan Ibu? Jantung saya berdebar kencang. Saya langsung teringat Dewi. Keesokan harinya, Dewi dipanggil. Dia menceritakan seluruh kali-kali saya meneleponnya tengah malam. Bercerita bahwa saya sudah mengirim USB meminta dia simpan sebelum semua terbuka. Tatapan Dewi tegas. Suara pasti membuat saya berkaca-kaca. Akhirnya saya tidak sendirian lagi. Tetapi Bu Siti tidak mau menyerah. Dia menangis memukul meja. Kalian harus percaya saya. Suami saya tidak pernah melakukan hal tidak bermoral itu. Menantu saya menjebak. Dia mau memecah keluarga untuk merebut anak kecil itu. Dia jahat sekali. Saya berbalik menatap ibu mertua tersedak. Bu, kalau saya menjebak, kenapa saya harus menderita seperti sekarang? Kenapa saya berani menghadapi seluruh kampung menerima gosip, menerima aib? Saya hanya ingin melindungi putri saya. Seluruh ruangan tenggelam dalam ketegangan, konfrontasi berlangsung berjam-jam. Saya kelelahan luar biasa, tetapi tatapan Ayu ketika menatap saya memberi saya kekuatan. Anak kecil itu tidak mengerti apa-apa, hanya tahu menempel erat pada ibu, kedua mata polos menatap sekeliling penuh khawatir. Saya berjanji dalam hati demi tatapan ini, ibu tidak akan mundur. Hari-hari setelah itu, polisi melanjutkan mengumpulkan bukti tambahan, mengambil keterangan dari tetangga, dari kerabat. Banyak orang mengakui bahwa pernah melihat Pak Harto setiap malam menggendong Ayu dan anak kecil itu hanya mau bersama kakek. Ada yang menghela napas bilang mereka juga pernah melihat tatapan Pak Harto aneh, tetapi tidak berani bicara. Keterangan-keterangan itu seperti setiap tusukan pisau mengukir dalam kebenaran membuat Pak Harto perlahan terbuka kedoknya. Sementara itu Budi jatuh dalam keadaan buntu. Dia mencari saya sekali lagi. Wajah kurus, kedua mata merah. Sari, aku tidak tahu harus berpihak mana. Satu sisi ayah kandung, satu sisi istri dan anak. Aku sakit sekali tetapi aku janji bagaimanapun aku tidak akan membiarkan kamu dan Ayu terluka lagi. Mendengar kata itu, hati saya mencelos. Saya melihat koyakan sesungguhnya dalam dirinya, tetapi rasa sakit yang saya dan Ayu alami tidak mengizinkan saya melunak. Saya hanya menggeleng, air mata mengalir. Berita tentang kasus menyebar ke seluruh kampung, seluruh daerah. Banyak orang berbisik, ada yang bahkan terang-terangan memaki saya menantu durhaka, tetapi ada juga yang diam-diam mengirim dukungan. Saya tahu di jalan ini saya harus menerima kesepian dan kepahitan, tetapi setiap kali melihat anak saya punya kekuatan lagi. Suatu malam ketika memeluk Ayu di kamar kos sempit, saya mendengar telepon berbunyi. Di ujung sana suara petugas penyelidik, Ibu Sari, kami sudah memeriksa teliti bukti dan keterangan. Sekarang ada cukup dasar untuk menuntut kasus. Tetapi ibu harus siap mental,
karena mulai sekarang pihak mertua akan bereaksi lebih keras. Saya membeku, tangan gemetar menggenggam erat telepon. Air mata mengalir, takut sekaligus lega. Saya tahu badai sesungguhnya akan datang. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping anak menatap wajah mungil damai, hati tersedak. Saya berbisik, "Ayu, ibu sudah sampai langkah ini, tidak akan kembali lagi. Meski di depan ada badai, ibu akan bersama kamu, kita akan menemukan cahaya." Di luar, angin berhembus kencang melalui atap seng tua. Suara anjing menyalak bergema di gang. Saya memeluk anak lebih erat, hati bergejolak rasa takut samar. Tetapi jauh di dalam saya tetap percaya keadilan akan datang. Hari kantor penyelidikan resmi mengumumkan menuntut kasus. Saya seperti membeku. Meski tahu sebelumnya akan ada hari ini, tetapi ketika mendengar berita jantung saya masih berdebar keras. Seluruh tubuh gemetar. Saya memeluk Ayu sangat erat. Air mata mengalir, takut sekaligus lega. Setidaknya rasa sakit saya dan anak sudah didengar. Tidak lagi diabaikan seperti kata-kata halusinasi. Tetapi bersamaan dengan itu, seluruh kampung meledak. Berita menyebar cepat seperti angin. Setiap rumah, setiap gang berbisik membicarakan. Orang yang kasihan sedikit, yang meragukan banyak. Ada yang mengkerutkan mulut, bohong pasti. Siapa yang berbuat hal tidak bermoral begitu? Yang lain mencibir. Siapa tahu menantunya mengada-ada untuk merebut anak kecil itu. Sekarang siapa percaya video-video itu? Kata-kata tajam itu menghantam telinga saya seperti palu memukul. Saya merasa diri saya seperti dihukum seluruh masyarakat. Seolah saya orang yang berani menjelekkan ayah mertua untuk mencapai tujuan egois. Tetapi kemudian saya menatap Ayu, putri kecil 3 tahun dengan mata polos. Saya tahu saya tidak boleh jatuh. Keluarga suami marah hebat. Bu Siti hampir gila. Dia berlari kemana-mana, dari rumah kerabat ke tetangga, berteriak-teriak bahwa saya menantu durhaka, penipu, mau menjebak suaminya. Dia menangis di depan gerbang tempat saya tinggal, memukul pintu keras-keras, memaki tanpa henti. Saya memeluk anak di kamar, mendengar suara ibu mertua berteriak sampai hati robek tersedak. Saya tidak lagi melihat dia sebagai ibu mertua tetapi hanya musuh, siap merobek saya untuk melindungi suami. Budi diam. Dia tidak lagi datang mencari saya sering seperti dulu, tetapi setiap kali bertemu tatapan matanya penuh kegelapan. Suatu kali dia berdiri di luar pintu kos, suara tersedak. "Sari, kamu tahu tidak? Ibu hampir kolaps, tidak makan tidak tidur, bapak dihujat orang, seluruh keluarga besar malu." Aku berdiri di tengah seperti disobek dua, tetapi aku masih tidak tahu harus bagaimana. Aku mohon kamu, kalau bisa tetap diam, jangan biarkan media atau orang luar tahu lebih banyak. Saya menangis, suara serak. "Kamu masih sempat pikirkan kehormatan rumahmu? Lalu anak bagaimana? Kamu pikir dia bagaimana? Aku sudah sampai langkah ini, aku tidak bisa kembali. Kalau aku diam, sama saja menyerahkan anak kembali ke pelukan dosa itu." Budi tidak bicara lagi, hanya menunduk pergi. Punggungnya membungkuk dalam kegelapan membuat hati saya menusuk. Saya tahu dalam dirinya masih ada kasih sayang pada saya dan anak, tetapi tali ikatan darah dengan ayah sudah mengikat kuat membuat dia tidak bisa memutuskan. Hari konfrontasi berikutnya, saya membawa Ayu ke kantor polisi. Anak kecil itu bersembunyi di belakang punggung saya, mata terbelalak penuh khawatir. Pak Harto duduk berhadapan, wajah kurus, kedua mata merah. Kakek masih membantah, masih bilang diri difitnah. Kakek menangis memohon semua orang percaya bahwa kakek hanya sayang cucu. Tetapi ketika penyidik memutar video dari boneka beruang, gambar kakek membungkuk dekat, tangan gemetar diletakkan di atas selimut, seluruh ruangan terdiam. Kakek pucat pasi, tangan menggenggam kuat, keringat mengalir di dahi. Kakek berusaha membela. Saya hanya mau selimuti cucu. Hanya itu. Suara serak lemah. Semua orang melihat kebenaran sudah terlalu jelas. Bu Siti duduk di sudut ruangan menangis pingsan. Mulut tidak berhenti bergumam. Tidak mungkin Pak. Kenapa Bapak mempermalukan saya begini? Melihat pemandangan itu, hati saya sakit sekaligus puas. Sakit karena keluarga hancur. Puas karena kebenaran akhirnya tidak bisa disembunyikan. Setelah konfrontasi, saya menggendong anak pulang ke kos. Malam itu, Ayu tiba-tiba bertanya, "Ibu, kenapa kakek terus mencari aku?" "Aku takut, Bu." Saya memeluk anak, air mata jatuh deras. "Sayang, mulai sekarang tidak akan ada yang membuat kamu takut lagi. Ibu janji." Tetapi ketika janji baru terucap,
Di dalam hati saya muncul ketakutan lain. Saya tahu keluarga suami tidak akan menerima kalah mudah. Mereka bisa mencari cara memberi tekanan, bisa mengada-ada untuk menjatuhkan saya. Saya harus lebih kuat lagi kalau tidak mau tenggelam dalam badai. Dan benar seperti yang saya pikir, keesokan harinya gosip jahat menyebar kemana-mana. Ada yang bilang saya mengada-ada untuk cerai merebut harta. Ada yang bilang saya cemburu ibu mertua jadi menuduh. Bahkan ada yang mulut tajam bilang saya sakit jiwa berhalusinasi. Kemanapun saya pergi menerima tatapan memata-matai meremehkan. Saya menundukkan kepala menangis di bahu Dewi tersedak. Mereka mau mengubur aku hidup-hidup dengan kata-kata racun. Aku lelah sekali. Dewi memeluk saya sangat erat. Suara tegas. Sari, kamu harus kuat. Mereka semakin menjelekan, semakin membuktikan kamu sedang menyentuh kebenaran. Keadilan akan melindungimu. Percaya aku. Mendengar teman, saya menghapus air mata. Berpesan pada diri tidak boleh jatuh. Saya tahu perang ini belum selesai, tetapi saya sudah berjalan lebih dari setengah jalan. Malam itu ketika memeluk Ayu tidur, saya mendengar suara angin menderu di luar jendela. Hati tersedak. Saya berbisik, Ayu, kita ibu anak sebentar lagi bebas. Meski masih banyak penderitaan, tetapi cahaya sudah dekat. Kamu hanya perlu percaya ibu, kita akan sampai akhir. Hari sidang dibuka. Saya memeluk Ayu dalam pelukan. Berjalan di antara banyak tatapan mengamati. Ruang sidang penuh sesak orang dari kerabat, tetangga sampai orang-orang penasaran ingin tahu. Semua ingin menyaksikan pemandangan menantu menuduh ayah mertua, hal yang jarang terjadi, bahkan dianggap melawan takdir. Saya mendengar jelas setiap bisikan, setiap tunjuk-menunjuk, tetapi hanya bisa menunduk memeluk anak sangat erat, berpesan pada diri, Sari, kamu tidak boleh jatuh, tinggal langkah ini saja. Di ruang sidang, Pak Harto duduk di kursi terdakwa. Kakek lebih kurus lagi, wajah cekung, kedua mata dalam, tetapi dalam tatapan masih berkilat keras kepala. Bu Siti duduk tepat di belakang, air mata bercucuran, sekali-kali berteriak, Pak, kenapa Bapak membuat saya dan seluruh keluarga menanggung aib begini? Budi duduk di sudut diam seperti patung batu, tatapan matanya tidak melihat siapapun, hanya menunduk, kedua tangan terjalin gemetar setiap detakan. Saya menatap suami, hati mencelos. Dia masih orang yang pernah saya cintai, tetapi sekarang jarak sudah tidak bisa ditutup. Ketika jaksa mengumumkan bukti, layar besar di ruang sidang menyala, setiap video bergantian ditampilkan. Pak Harto tengah malam masuk kamar, tatapan tidak normal, tangan gemetar diletakkan di atas selimut. Pemandangan kakek diam berdiri di depan pintu, telinga ditempelkan menguping dan juga momen kakek membungkuk dekat berbisik ke telinga Ayu. Seluruh ruang sidang terdiam, hanya terdengar tangisan terseduh dari beberapa orang. Saya memeluk anak, air mata deras. Saya tidak ingin anak menyaksikan pemandangan ini, tetapi saya tahu ini satu-satunya cara untuk bebas. Pak Harto gemetar berdiri, suara serak, saya hanya sayang cucu, saya tidak pernah melakukan hal buruk, kalian salah paham. Tetapi jaksa tenang membantah, sayang cucu tidak ada yang diam-diam tengah malam, tidak ada yang punya tatapan dan tindakan aneh seperti itu. Kami punya saksi, punya data dan punya cerita dari ibu kandung anak kecil itu sendiri. Bapak tidak bisa menyangkal. Suara ketukan palu hakim terdengar dingin. Terdakwa harap menjawab dengan benar. Bapak ada atau tidak perilaku seperti di video? Pak Harto tenggorokan kaku gagap. Saya tidak sengaja. Saya hanya. Suara hakim memotong. Ingat, di depan hukum semua perilaku punya nilai hukum. Tidak ada tempat untuk pembelaan kosong. Bu Siti berdiri menangis teriak. Pak, kenapa Bapak begini? Bapak membunuh seluruh keluarga. Banyak orang dalam kerabat menutup muka menangis. Ada yang berbalik menatap saya dengan tatapan kasihan sekaligus menyalahkan. Saya mendengar samar-samar, menantu ini memang keras kepala, berani membawa ayah mertua ke pengadilan. Tetapi kalau tidak ada dia, anak kecil itu akan bagaimana? Budi saat ini berdiri tiba-tiba. Suara gemetar, Pak, aku tidak percaya. Kenapa Bapak melakukan ini pada putriku sendiri? Bapak tahu aku menderita, bagaimana tidak? Seluruh ruang sidang terdiam, Pak Harto terduduk, air mata mengalir, tetapi tidak ada kata-kata lagi untuk membela. Saya menatap suami, air mata bercampur napas tersedak. Meski benci dia pernah tidak percaya, tetapi momen ini saya melihat kehancuran dalam dirinya nyata. Pria yang dulu bangga sekarang jatuh di hadapan kebenaran telanjang. Sidang berlangsung berjam-jam. Saya duduk memeluk anak, mendengar setiap kata tuduhan, setiap suara perdebatan.
Hati saya seperti dicekik seseorang. Sakit sekaligus lega. Sakit karena keluarga hancur. Lega karena keadilan perlahan muncul. Ketika hakim membacakan putusan sementara, memutuskan menahan Pak Harto untuk melanjutkan penyelidikan, Bu Siti menangis pingsan. Budi berlari menopang ibu, kedua mata merah. Saya melihat pemandangan itu, di hati bergejolak banyak emosi campur aduk. Saya tahu setelah hari ini rumah itu tidak akan pernah utuh lagi. Keluar dari pengadilan, saya memeluk Ayu. Dewi berlari memegang tangan saya berbisik, "Sari, kamu berhasil. Anak kecil itu sudah diselamatkan. Jangan takut, aku akan di sampingmu." Mendengar kata teman, saya menangis terisak. Berapa hari menahan, sekarang baru berani lega. Tetapi saya juga mengerti, jalan di depan masih panjang, karena opini publik di luar masih siap menghancurkan saya dengan tatapan kejam. Malam itu, saya duduk di kamar kos memeluk Putri tidur tenang dalam pelukan. Di luar, hujan turun gerimis, suara angin berhembus melalui celah pintu. Saya berbisik, "Ayu, hari ini kita ibu anak sudah melangkah satu langkah penting. Meski ibu harus menanggung berapapun kepahitan, ibu tidak akan menyerah. Kamu harus percaya akan ada hari kita hidup dalam cahaya sesungguhnya." Air mata jatuh, tetapi kali ini bukan hanya rasa sakit tetapi juga harapan. Sidang terakhir berlangsung pada pagi yang banyak awan, angin dingin berhembus kencang melalui deretan pohon di depan gerbang pengadilan. Saya memeluk Ayu melangkah masuk, hati gemetar sekaligus bulat. Setelah berbulan-bulan menahan bertahan, hari ini akan jadi hari keputusan, hari segalanya berakhir. Ruang sidang penuh sesak orang. Pak Harto duduk di kursi terdakwa, wajah sangat kurus, rambut putih berantakan. Di wajah cekung itu, tatapan keras kepala dulu sudah padam sepenuhnya, diganti kelelahan dan kekalahan. Kakek tidak lagi membela diri, tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Bu Siti duduk di sudut, air mata mengalir panjang. Sejak suami ditahan sementara, dia hampir habis tenaga. Wajah yang dulu angkuh kini penuh kerutan dan putus asa. Dia tidak lagi berteriak memaki saya seperti dulu, tetapi hanya duduk diam. Sekali-kali menghela napas berat seperti ibu yang kehilangan semua pegangan. Budi duduk di barisan belakang, wajah sangat kurus, mata cekung. Dia menatap saya dan anak lalu menunduk lagi. Saya tahu dalam dirinya badai besar cinta anak, kewajiban istri dan aib karena ayah. Tetapi saat ini dia tidak punya tenaga melawan, hanya dia menyaksikan semua runtuh. Jaksa membacakan dakwaan dengan jelas, teratur. Semua bukti, video, keterangan, saksi dipresentasikan di depan pengadilan. Pak Harto menunduk, tangan gemetar, suara serak padat. Saya mengaku bersalah. Saya salah. Saya tidak bisa kontrol diri. Saya sangat menyesal. Mohon maafkan saya. Seluruh ruangan terdiam. Tangisan Bu Siti meledak terisak. "Pak, kenapa Bapak bodoh begini? Bapak buat saya dan anak-anak hidup bagaimana?" Budi memegang kepala. Tetes air mata mengalir panjang. Dia berbisik hampir berteriak, "Pak, aku benci Bapak. Bapak sudah menghancurkan semuanya." Duduk di sana, memeluk Ayu dalam pelukan, saya merasa hati saya berat sekaligus lega. Saya tidak gembira, juga tidak puas. Saya hanya melihat kebenaran menyakitkan. Sebuah keluarga sudah hancur karena dosa, tidak bisa dimaafkan. Hakim mengetuk palu mengumumkan putusan. Terdakwa Harto dihukum sesuai ketentuan hukum. Ini pelajaran peringatan bahwa setiap perilaku yang melawan moral, melawan hukum harus menanggung konsekuensi yang pantas. Kalimat itu bergema di seluruh ruangan seperti lonceng kematian untuk semua dosa. Ketika sidang ditutup, Pak Harto digiring pergi. Kakek menoleh menatap saya dan Ayu. Kedua mata berkaca-kaca pelan berkata, "Sari, maafkan Bapak. Bapak salah." Saya diam tidak menjawab. Air mata mengalir panjang. Tetapi di hati saya tahu memaafkan adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi kebencian juga tidak ada artinya lagi. Kakek sudah harus membayar dan putri saya sudah dilindungi. Itu sudah cukup. Bu Siti pingsan di tempat. Budi cepat-cepat menopang ibu. Wajahnya kesakitan luar biasa. Saya keluar dari pengadilan, hati bercampur aduk. Saya tahu mulai sekarang tali yang mengikat antara saya dan keluarga suami sudah putus sepenuhnya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Hari-hari setelah itu, saya dan Ayu hidup tenang di kamar kos kecil. Hidup masih sulit, tetapi tidak ada lagi ketakutan mengintai setiap malam. Saya bekerja serabutan, mengumpulkan setiap rupiah, menyisihkan semua untuk anak. Ayu perlahan ceria lagi. Senyum polos muncul lebih sering di bibir. Setiap kali anak memegang tangan saya tertawa, "Ibu,
Aku sayang ibu paling, hati saya hangat, semua penderitaan seperti lenyap. Budi datang beberapa kali, tatapan matanya sangat sedih. Dia memohon boleh bertemu anak, memeluk anak dalam pelukan gemetar. Saya tidak melarang karena Ayu masih butuh ayah tetapi saya tidak mau kembali. Antara saya dan dia luka terlalu besar, kepercayaan sudah hancur. Kami berpisah dalam keheningan tidak ada kebencian, hanya penyesalan dan ketidakberdayaan. Soal Bu Siti, saya dengar dia kolaps, sakit parah. Kerabat juga perlahan menjauh. Tidak ada lagi yang datang ke rumah seperti dulu. Semua kemegahan masa lalu sekarang hanya kegelapan. Saya pikir mungkin dia sendiri sudah mengerti. Kadang menutupi kebenaran lebih menyakitkan daripada menghadapi. Saya sering duduk melihat Ayu tidur. Kedua pipi merah muda, napas teratur. Di hati saya menarik satu hal sederhana tetapi dalam. Seorang ibu meski sekecil apapun akan menjadi tembok kokoh ketika anak terancam. Saya sudah melewati bulan-bulan yang sepertinya tidak bisa dilewati, tetapi akhirnya cahaya tetap datang. Kehidupan ini memang banyak sudut gelap, banyak rasa sakit yang tidak ada yang mau hadapi, tetapi hanya dengan berani bangkit, berani bicara kebenaran, kita bisa melindungi hal paling berharga. Saya kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan, tetapi saya mempertahankan anak, mempertahankan kedamaian untuk masa kecilnya. Dan bagi saya itu kemenangan terbesar. Suatu sore, saya mengajak Ayu ke taman. Anak kecil itu berlarian, tertawa riang di bawah sinar matahari. Saya duduk di bangku batu, tersenyum mengikuti, di hati muncul keyakinan baru. Jalan di depan masih panjang, tetapi saya tahu saya cukup kuat untuk melanjutkan. Karena saya tidak sendirian lagi. Saya punya Ayu sumber kehidupan, keyakinan dan harapan terbesar hidup saya. Saya menutup masa lalu penuh kegelapan, tidak membiarkan kebencian menahan. Saya memilih cara hidup terus, membesarkan anak dengan kasih sayang, mengajar anak menghargai kebenaran, tahu bangkit saat dibutuhkan. Itu akan jadi bekal terbesar yang bisa saya berikan untuk anak. Dan ketika melihat senyum polos Ayu di bawah sinar senja, saya tahu semua rasa sakit, semua kehilangan akhirnya hanya untuk menukar satu hal saja, kedamaian untuk anak. Jika merasa cerita ini bermakna, jangan lupa berlangganan channel Hidup Bahagia di Usia Senja. Klik suka dan tinggalkan komentar di bawah agar kita bisa berbagi lebih banyak pengalaman hidup bersama-sama.